mendengar kata bahwa Lakapera ini hari ini kita boleh dibilang ada kalimat katanya pecah telur. Pecah telur dalam artian kita baru memiliki kurang lebih kurun waktu, bahkan tidak pernah ada di Lakapera untuk menjadi perwakilan kita semua. Tetapi harapan saya adalah jangan pecah telur ini boleh dibilang hanya menjadi telur puyuh, tidak bisa berkembang dengan benar, dengan baik. Tetapi saya mengharap kita semua sehingga yang pecah telur bisa menjadi burung raja wali, bisa membawa kita kepada suatu kebaikan. Kenapa pada menganga semua? Saya tidak mengerti apakah ini dimengerti atau ini bingung. Oh, lanjut dulu. Ya, tetapi memang mohon maaf kadang juga di luar ini masih ada yang mendengar ambano mana hingga pada mau dua lah semua. Nanti untuk kali ini ada yang kita mau bantu lagi. Saya jujur secara pribadi bertanya dalam hati, adakah perwakilan kita yang hari ini juga tampil atau tercover di depan sana? Nandu kan Nina? Nandu Nina? Ya, ini tolong menjadi suatu perhatian kita. Jangan sampai teman-teman itu salah menilai. Jangan melihat mungkin, mohon maaf, mungkin orang demokrasi atau mungkin orang partai atau apa. Hati-hati, jangan sampai orang-orang tersebut dia boleh dibilang ditunggangi untuk kepentingan pribadi tetapi membawa nama masyarakat. Hati-hati, karena Bapak Ibu harus dipahami bahwa yang menjadi perwakilan kita hari ini untuk wilayah Lakapera ini, ya mohon maaf, baru saya sendiri. Adapun ada yang membawa seperti itu, berarti itu ada orang-orang yang membawa kepentingannya, entah kepentingan pribadi, kepentingan golongan, hanya untuk mungkin sesuatu yang diiming-imingkan, entah itu jabatan atau apapun gitu. Nah, tolong ini teman-teman difahami dengan baik, jangan sampai disalahartikan. Saya punya harapan teman-teman sudah memberikan kesempatan hari ini, ya jangan memberikan dukungan setengah-setengah. Mohon maaf, masyarakat mungkin harus beri pemahaman sedikit bahwa di pemerintahan ini ada dua lembaga yang satu dengan yang lain itu saling kerjasama, yakni lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Yang akan kita pilih hari ini di pilkada yakni adalah lembaga eksekutif, yang artinya apa? Antara lembaga legislatif dan eksekutif ini adalah mitra kerja. Mereka saling di dalam itu menentukan kebijakan. Makanya saya berharap bahwa tahap satu yang teman-teman sudah memberikan kepercayaan kepada saya melalui pilihan pilcaleg kemarin, saya berharap juga kali ini dalam tahap dua, yakni pemilihan untuk pilkada, kita juga tetap bersama-sama untuk mendukung sehingga saya di dewan nanti ataupun di pemerintahan tidak kerja setengah-setengah, tetapi kerja full untuk kita semua. Ya. Saya cuma ngobrol kadang dengan Pak Dokter ini Lakapera sebenarnya wajah Lakapera, wajah Buton Tengah ini. Malu tuh kita kalau Buton Tengah pas orang masuk dari mana saja, pintu gerbang dan masuk pagar saja tidak beres seperti ini. Ya, harapan saya boleh, mohon maaf, mungkin menggaransikan saya punya diri. Bila Lakapera 70-80%, saya akan meminta kepada Pak Dokter kalau Tuhan merestui 1 tahun pertama kita selesaikan untuk pagar ini. Ya, mohon maaf Pak Dokter, kami sampaikan itu. Maka dari itu saya punya, nanti ditanya sebenarnya. Harapan saya ya tolong teman-teman semua itu dipahami soal yang tadi. Jangan orang-orang punya kepentingan dan membawa nama masyarakat dimanfaatkan kita nanti. Hati-hati. Hari ini kalau teman-teman Hasim itu dia cari apakah sebenarnya dia masuk ke DPR itu? Ya mungkin kita tahu bersama saya ada kegiatan usaha, tetapi usaha ini saya selalu sampaikan ini akan bisa membantu kelompok kecil kita. Kelompok kecil yang dimaksud adalah karyawan dan anggota keluarga kami. Sehingga saya masuk di ruang ini, bagaimana apa menjadi hak-hak kita itu supaya nanti di sana jangan orang lain ambil itu kita punya hak, tetapi saya akan perjuangkan untuk kita bawa di desa kita ini. Tolong dipahami bersama soalnya. Ya. Soal juga kenapa PKB katanya kok asal PKB ini nih partai yang punya ideologi untuk kesejahteraan seluruh semesta, bukan cuma untuk manusia, alam semesta juga dia jaga.
Sehingga memang saya masuk PKB ini memang cocok dengan klik saya punya hati, dan juga PKB hadir dan juga mendukung Pak Dr. Azhar ini luar biasa. Saya punya kebanggaan yang luar biasa. Bahkan kemarin waktu pencalonan ataupun perebutan kursi kemarin itu ada banyak tawaran-tawaran yang masuk, tetapi saya punya ketua dengan tegar mengatakan tidak, kami tidak akan memperjuangkan kita punya daerah hanya karena untuk kepentingan orang tertentu. Ya. Bapak dan Ibu, orang tua saya, adik, teman, apa yang akan menjadi tujuannya Pak Azhari untuk jadi bupati di Buton Tengah? Tadi Pak Hasim Paulus sudah bilang. Yang pertama pendidikan, kemudian santri itu sebenarnya sama. Santri itu kan pesantren itu bahasa lain dari pendidikan juga. Cuma pendidikan yang berdasarkan Islam. Sementara kalau pendidikan yang satunya itu pendidikan yang umum. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian kalau seandainya pesantren itu, kalau orang Islam sudah dikasih program untuk pesantren, aneh dia suruh saya pukul-pukul guna. Kenapa ada pukul guna? Oke, saya ikut perintahnya Adinda Pak Hasim. Dan mau guna Pak. Jadi, anak-anak pesantren mah itu kau pendidikan wah. Pendidikan sama itu. Kau kepoala pesantren pendidikan Islam. Sementara aneh istilah pendidikannya Islam, sementara aneh balu bagaimana untuk program itu bisa dijalankan juga di umat Katolik. Ya, saya sudah tantang Pak siapa lagi yang di Lolibu? Pak Lamania, saya sudah tantang Pak Lamania, saya tantang Pak Hasim. Silakan bikin program untuk anak-anak kita, apa yang bisa diprogramkan buat mencerdaskan anak-anak kita yang dari Katolik. Sepanjang itu ada, biaya juga akan kita berikan sama, tidak akan kita kurangi. Apa yang kita bantukan kepada anak-anak yang Muslim, itu juga akan kita bantu buat anak-anak yang Katolik sepanjang ada program yang jelas. Umpama mereka itu ada pelatihan di gereja, itu kita siapkan, kita akan bantu. Karena kita anggap pendidikan itu ada dua. Ada pendidikan yang memang harus diambil dari sains itu kita kuliah. Kemudian ada pendidikan yang moral, adab. Itu lebih banyak diberikan di rumah dan pada agama. Kita prinsipnya beragama apapun, sepanjang kita memahami agama kita dengan baik, maka kita akan mencintai manusia yang lain. Sebab kalau kita setengah-setengah dalam beragama atau memahami agama dengan tidak baik, maka itu akan timbul fanatisme yang buta. Fanatisme yang buta itulah yang menimbulkan kekacauan umum negara itu. Hampau mereka dufahami agama itu selabunta. Setengah-setengah dufahami agama, dihabungkan kacau tasab ham dupugau. Karena dia tidak paham. Nah, program kita dengan kota pendidikan, kota santri itu adalah bagaimana anak-anak itu ini dia bisa memahami dan mengerti agamanya sendiri dengan baik dan benar. Nah, anak Islam, anak-anak kecil umpamanya, kita programkan mereka ini dari kecil dia mengaji. Umpamanya miswa SD, maka saya sangke mau guru mengaji. Nah, masih gimana itu pala ramu apa tamu gaji dari imam-imam perangkat masjid, itu kita akan kasih honor. Nah, mereka pulang sekolah SD, sore dia belajar agama, belajar mengaji. Begitu juga untuk program buat saudara-saudara kita di Katolik. Silakan bikin program apa nanti yang bisa gereja lakukan buat anak-anak. Dan itu nanti kemudian kita akan bantu. Kita akan bantu biayai seperti biaya yang diberikan kepada anak-anak kita yang Muslim. Saya kira itu. Yang kedua, program pendidikan. Saya ingin di Buton Tengah ini akan menjadi kota pendidikan. Bagaimana itu kota pendidikan? Kota pendidikan itu adalah kota yang di dalamnya berdiri tempat-tempat berpendidikan seperti di Jogja. Di Jogja itu orang sebut kota pelajar. Kota pelajar, kota pendidikan. Kenapa? Karena di Jogja itu ada ikon namanya UGM. Kemudian di sana banyak sekolah-sekolah yang berdiri di Jogja, sehingga Jogja itu ekonominya ditopang oleh mahasiswa. Pada saat terjadi pandemi kemarin, itu di Jogja sunyi. Karena apa? Mahasiswa pada tarik.
tidak kuliah secara tatap muka tapi online. Akhirnya Jogja menjadi sunyi. Kenapa harus ada kota pendidikan dan kota santri tadi? Karena kita mau tarik orang luar datang di Buton Tengah. Orang-orang yang sekolahkan anaknya, termasuk kita yang di Buton Tengah sekarang, kasih sekolah kita punya anak-anak di Kendari, kasih sekolah anak kita di Makassar, seperti cerita Pak Hasim tadi, kasih sekolah anak kita di Jawa. Pada saat anak-anak itu pergi sekolah, setiap bulan orang tua akan kirimkan uang. Nah, kayak Kendari hari ini, Obai Kandari itu Obai Kandari mah itu kalau hanya umpama Kandari mah itu sebagai kota pemerintah, artinya ibu kota provinsi. Unai pada bahaya mia pedano mah itu. Karena pegawai provinsi itu nggak bahaya. Mungkin setiap hari yang bisa masuk di kantor gubernur itu paling 5.000 orang sudah terlalu banyak. Do bahaya mau anda 5.000 mia. Tapi mahasiswanya Unhalu, saya tak umai itu Unhalu anda tahima nukol lebih 10.000 wasigah. Mahasiswa no. Jadi ane 10.000 saya tahu. Kemudian Yomia Fato tahu udah kuliah. Berarti dalam 1 tahun Unhalu saja diperkirakan mahasiswanya lebih 40.000 orang. Lu kalau lebih 40.000 mia, nado mahasiswa Unhalu. Maka nutup bahaya mahasiswa Universitas Sulawesi Tenggara, Universitas Muhammadiyah Kendari, Stik Avicenna. Kalau di total jumlah ekosavi mahasiswa Nukandari mah itu bisa ada sampai 60 ribuan mahasiswa. Ane 20.000 mahasiswa mah itu ane setahu inan doa kamu kelan doa dari pakatuan dado ya sejuta mau kau berarti naikkan dari mah itu nado do indo mahasiswa no mau 10 miliar mau sebula soalnya setahu 60 miliar itu uang hanya uang mahasiswa yang dikirim orang tuanya ke Kendari saja sebulan mah itu nado mau sekitar 60 kurang lebih 60 miliar setiap bulan do berputar ke Kendari. Bagaimana Kendari tidak ramai? Bagaimana Kendari dia tidak menjadi kota yang hidup dengan dagang? Coba kita bandingkan. No fai-faivuna weraha, no hame-hame te bau-bau weraha. No hame bau-bau weraha. Yang pertama, bau-bau kau hame karena bau-bau itu kota persinggahan. Ada kapal yang setiap minggu atau setiap minggu itu atau ada jadwal dia sudah lalu lalang di Bau-Bau, dia menuju ke Ambon, menuju ke Papua, dia lewat Bau-Bau. Tapi kalau hanya itu yang mau membuat Bau-Bau dia ramai dibandingkan Raha, itu tidak signifikan, mana soal tidak ukuran. Karena kapal itu muatannya berapa ribu orang, habis itu dia juga tidak semuanya turun di Bau-Bau, sehingga untuk bikin ramai kota Bau-Bau itu bukan alasan yang tepat. Nah, Bau-Bau itu di sana itu ada Universitas Unidayan. Bau-Bau itu ada Universitas Muhammadiyah Buton. Unidayan dengan Bau-Bau Universitas Muhammadiyah Buton itu, saya tahu mah itu mahasiswa doa, itu mereka itu di atas 5.000 orang dia terima 1 tahun. Kalau 5.000 orang 1 tahun 2 universitas itu dia terima, itu berarti 10.000. Maka di Bau-Bau itu paling sedikit juga ada mahasiswa sekitar 20.000 sampai 30.000 itu ada mahasiswa di Bau-Bau. Makanya ekonominya Bau-Bau dia berputar. Nah, ini kita bicara perkembangan kota, pembangunan kota ke depan. Buton Tengah dia harus rebut itu pendirian kampus-kampus itu. Kita harus bersaing dengan Bau-Bau. Sekarang Baik Mabasangka Nandomo kampus negeri cabang dari Kolaka. Cabang dari Kolaka karena saya rektor di Kolaka dia lama. Masa jabatan terakhir saya, ayo kamu kampus Baik Kolaka, cabang negeri yang ada di Kolaka saya kirim di Buton Tengah. Sekarang sudah berjalan. Tadinya ada 9 jurusan, sekarang ini tinggal ada 3 atau 4 jurusan yang masih menerima di sini mahasiswa. Masalahnya bukan karena Pak Azhari sudah bukan rektor, bukan. Masalah utamanya karena jumlah dosen yang kurang. Jumlah dosen yang kurang itu perlu yang namanya akreditasi. Karena Pemda juga tidak memberikan bantuan apa-apa terhadap kampus di Buteng ini, sehingga dosen-dosen tidak mau datang tinggal di Buteng. Nanti kalau Azhar yang jadi bupati, insya Allah itu dia berkembang. Sama azan Buteng berkah. Satu kali lagi, sama azan Buteng berkah. Satu kali lagi, Lara mau menang. Lara mau menang. Lara mau menang. Terima kasih.